Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tubba'in wila amma ba'dah. Kita lanjutkan pengajian kemarin tentang istihadah. Istihadah saya di permulaan kemarin ada 7 macam ya. Istihadah ada 7 macam. Cuma kalau pengen direntet lebih detail lagi sebenarnya ada 13. Karena klasifikasinya itu istihadah yang melewati batas haid ada 7. Kan istihadah kan adalah sesuatu darah yang keluar di luar masa-masa haid dan nifas. Nah, kalau istihadah dalam masa haid, jadi istihadah yang berhubungan dengan haid, darah-darah yang keluar dari batasan maksimal haid itu dianggap istihadah fil haid ada 7 macam, dan kita sudah bahas kemarin 2. Adapun darah-darah yang keluar di luar batasan nifas itu terbagi menjadi 5 macam. Ya semoga aja ini nuntut lah ya. Bisa sampai tuntas lah ya. Kalau nggak sampai tuntas nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman saya yang di depan ini. Jadi bagi teman-teman penonton yang punya pertanyaan langsung aja ke apa Pak? IG-nya YouTube. Langsung komen di YouTube aja. Oke. YouTube-nya PCINU Maroko ya. Nah. Oke, mumpung belum jauh karena pelajaran ini susah. Saking susahnya itu kayak jadi ada cerita Imam Ghazali bermakmum dengan Kil mengatakan itu kakaknya, Kil mengatakan itu adiknya, Ahmad Al-Ghazali. Dia Imam Al-Ghazali yang kita kenal itu kan punya saudara yang juga ulama, penekun tasawuf, dan ketika mereka sedang berjamaah ya masih muda. Ada ibunya di situ, ada Imam Ghazali yang kita kenal, ada kakaknya. Gitu. Maaf terbalik. Ya. Ada Imam Ghazali, ada kakaknya, ada ibunya gitu. Yang jadi imam Imam Ghazali. Di tengah-tengah sholat, si saudaranya Imam Ghazali mufarokoh. Dia memisah diri dari jamaah tersebut. Setelah sholat, si Imam Ghazali melaporkan hal tersebut kepada ibunya, dan ibunya tanya kepada si saudaranya Imam Ghazali yang mufarokoh itu, kenapa kamu mufarokoh dari sholat jamaah ini? Kata adiknya, Kil mengatakan itu adiknya, Kil mengatakan itu kakaknya. Dia bilang, aku melihat si Muhammad Al-Ghazali ini penuh dengan darah gitu. Setelah ditanya, apa yang kau pikirkan ketika kau sholat? Haid. Jadi emang saking rumitnya masalah haid ini, sampai-sampai Imam Ghazali yang ahli tasawuf, sholatnya aja kepikiran loh. Kepikiran geteh gitu loh, kepikiran masalah haid ini. Jadi makanya seakan-akan berlumuran darah badannya itu. Nah, ini yang menandakan bahwa adiknya, Kil mengatakan adiknya, Kil mengatakan kakaknya. Jadi kakaknya ini lebih dahulu kasyaf daripada Imam Ghazali itu sendiri. Gitu. Sampai segitunya. Ini memang susah ya. Jadi karena saking susahnya, jadi mohon maaf bila saya kadang ada informasi dalam otak tuh benar, cuma ketika disampaikan, diterjemahkan tuh jadi belibet dan salah gitu. Contoh, saya waktu itu bilang masalah aborsi ini penting bagi laki-laki, kadang nggak begitu terpikir ya. Kadang perempuannya kepikir aborsi itu, aborsi, KB segala macam. Aborsi, pengguguran kehamilan itu ada perbedaan pendapat bila mana pengguguran itu dilakukan sebelum 120 hari atau bahasanya dilakukan sebelum ruh itu ditiupkan. Oke, ini saya pengen klarifikasi aja. Imam Ibnu Hajar mengatakan menggugurkan bayi sebelum 120 hari tetap haram dalam Khasyatul Zaman. Bersama dengan itu Imam Ar-Ramli juga mengatakan menggugurkan bayi sebelum 120 hari itu boleh-boleh saja karena belum ditiupkannya nyawa. Pada intinya pendapat yang kuat adalah meskipun itu belum ditiup nyawanya tetap haram. Nah, sehingga dari sini ini mazhab Syafi'i ya, saya nggak mau campur-campur yang lain. Cuma kalau kita pengen merambah ke mazhab yang lain, kapan sih waktu ditiupkannya ruh? 3 mazhab besar, Syafi'i, Maliki, Hanafi mengatakan 120 hari itu ditiupkannya ruh. Kan dari hadis arba'in kan ada kan. Pertama 3 nutfah jadi alaqah, jadi mudghah. Nah,
Setiap tiga fase. 3 fase ini berjarak 40 hari. Nutfah 40, alaqah 40, mudghah 40. Ketika sudah 40 baru kasih ruh. Itu menurut ulama-ulama Maliki, Syafi'i, Hanafi. Ada ulama Hambali namanya Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan 130 ditiupkannya ruh. Pendapat ketiga ini Syaraful Qudot dan para ulama-ulama yang lain, ada ulama-ulama baru mengatakan ditiupkannya roh itu di 40 hari pertama. Jadi bila mana sudah jadi nutfah itu sudah menjadi apa? Alaqah, udah segumpal gitu. Udah jadi zigot berarti. Kan dari sperma menuju alaqah itu butuh waktu 40 hari. Nah, itu sudah dikasih ruh. Kalau sudah memasuki 40 hari awal itu sudah dikasih ruh sama Allah. Sehingga ya udah, itu perbedaannya. Efek hukumnya apa kalau baru umur seminggu hamil digugurkan? Nah, itu punya efek ya hampir sama aja. Intinya tetap haram lah menurut Imam Ibnu Hajar. Mau ada nyawanya atau belum? Oke, itu selesai. Sekarang istiadoh. Dalam istiadoh ini kan saya bilang kemarin dalam pembahasan istiadoh ini ada darah lemah, darah kuat. Darah kuat itu yang warnanya ya dari hitam, merah ke kuning-kuningan, kuning, keruh. Itu warnanya. Dari yang paling kuat ke paling yang lemah. Oke. Darah yang dari sifatnya, darah kuatnya. Dari sifatnya dari kental ke cair. Dari busuk ke tidak busuk. Dari busuk tidak berbau. Nah, misalnya ada orang perempuan mengeluarkan darah 10 hari darahnya warna merah kental. Oke. Kemudian setelah itu mengeluarkan darah lagi 10 hari darahnya kuning cair. Maka dipastikan yang darah kuat adalah darah merah. Gitu. Jadi jangan kau anggap yang namanya kuat itu harus hitam, itu enggak. Pokoknya kamu pisah bila mana ada darah banyak dan itu berwarnanya beda-beda, sifatnya beda-beda, kamu pilih, kamu lihat manakah yang lebih kuat di antara banyak darah yang keluar itu. Mungkin hari ini lebih kuat dari kemarin atau kemarin lebih kuat daripada hari ini. Oke. Nice. Kemarin sudah saya katakan bahwa dalam bagian istihadah ada mubtadi'ah mumayyizah, mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Ini istihadah yang dalam ayat. Mubtadi'ah mumayyizah, mubtadi'ah ghairu mumayyizah, muqtadah mumayyizah, mubtadi'ah terus muqtadah ghairu mumayyizah, terus lidatiha qadran waqtan dan segala macam ada 7. Dan nasian ada yang macam-macam. Ada tuh 7. Sehingga teman-teman jangan bertanya macam-macam. Jadi 7 ini apa? 7 ini adalah jenis orang-orang istihadah itu macam-macam. Kalau ada pemula istihadahnya begini, maka masuk kategori mubtadi'ah mumayyizah. Kalau ada orang perempuan yang pertama kali keluar darah dan melewati batas, jenisnya dia darahnya begini-begini, maka dia dimasukkan dalam kategori mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Jadi kalau kita sudah bahas sekarang kita sudah membahas muqtadah mumayyizah karena kemarin sudah bahas 2 itu, mubtadi'ah mumayyizah dan ghairu mumayyizah. Sekarang muqtadah mumayyizah. Oke. Jadi muqtadah mumayyizah ini adalah ciri-ciri orang. Jadi jangan kamu gabungkan dengan imajinasimu yang lain, akan ribut nanti. Pokoknya kalau ada perempuan yang kayak gini namanya muqtadah mumayyizah dan begini perhitungannya. Kalau nggak kayak gini, ya berarti ada cara yang lain. Oke. Jangan diambil pusing. Apa itu muqtadah mumayyizah? Muqtadah mumayyizah adalah perempuan udah pernah haid. Muqtadah mumayyizah, dia sudah punya adat. Udah punya kebiasaan haid. Tiba-tiba dia dalam suatu bulan mengeluarkan darah melebihi batas maksimal haid. Berarti lebih dari 15 hari 15 malam. Dan darahnya itu bisa dibedakan. Oke. Jadi hampir sama dengan mubtadi'ah mumayyizah. Oke, saya mungkin kemarin banyak yang ketinggalan. Darah istihadah bisa dianggap ini mumayyizah atau tidak mumayyizah itu bisa diketahui dengan 3 syarat. Syarat ini dianggap mumayyizah, darah tersebut bisa dibedakan. 1 syaratnya, darah kuat tidak boleh kurang 24 jam. Syarat kedua, darah kuat tidak boleh lebih 15 hari. Dan syarat ketiga, darah lemah tidak boleh
kurang dari 15 hari, 15 malam, dan itu harus terus menerus. Dan syarat ketiga ini kadang diperlukan, kadang tidak. Oke, paham ya? Nah sekarang Muqtadah Maizah gimana? Kalau kemarin Muqtadah Maizah adalah perempuan yang pertama kali mengeluarkan darah, langsung tiba-tiba istihadah. Kalau sekarang dia sudah punya masa, udah punya kebiasaan. Anak-anak umur 17 tahun, pokoknya dia sudah balik, sudah pernah mengalami menstruasi, dan tiba-tiba keluar darah yang melebihi batas maksimal haid. Oke. Nah, dan darah yang keluar itu bisa dibedakan. Artinya dia masuk kategori mumayyizah, memiliki 3 syarat tersebut. Oke. Sama cara ngitungnya. Gambar gini. Langsung contoh. Ada perempuan, dia sudah balik ya, ini bukan pemula ya. Muqtadah Maizah dia bukan pemula. Dia mengeluarkan darah 27 hari. Dengan klasifikasi 12 hari kuat. Sisanya berapa? 15 hari ya. Lemah. Maka bisa dipastikan dalam 27 hari ini yang dianggap haid. Ini dianggap istihadah. Meskipun belum lewat 15. Muqtadah Maizah, sorry. Oke? Bisa dimengerti ya? Contoh lagi. Ini plek hampir sama contoh Muqtadah Maizah kemarin. Ya tinggal kamu ganti ya 30. Misalnya di sini apa? 30 hari ya. Mana sih? 30. Mana ini? 2 hari kuat. 15 hari. Jangan 15, 17 wis. 17 hari lemah, sisanya berapa nih? 10 kuat. Maka ketika dalam contoh seperti ini, bagaimana? Ini haid. 10 Ini haid. Ini. Kenapa? Karena dia dipisah dengan darah lemah yang tidak kurang 15 hari. Tidak kurang 15 hari. Kan darah lemahnya kan tidak kurang 15 hari. 17. Oke. Sekarang misalnya ada kasus baru begini. Mana sih? Penghapus sih? Ya kan saya sekedar contoh gambaran pertama saja. Perempuan ini memiliki kebiasaan mengeluarkan darah 3 hari. Oke. Perempuan ini memiliki kebiasaan 3 hari per bulannya. Ini kebiasaannya dia, adatnya dia. Oke. Tiba-tiba dia mengeluarkan darah 23 hari. Mariku klasifikasinya cara klasifikasinya 20 hari darah lemah, 3 harinya darah kuat. Dia punya kebiasaan 3 hari menstruasi. Kemudian tiba-tiba keluar darah 23 hari, yang 20 darah lemah, yang 3-nya darah kuat. Mana yang dianggap haid, mana yang dianggap istihadah? Ini masuk apa berarti? Mumayyizah. Mumayyizah ini. Kalau karena sudah kuat. Iya kan? Itu melebihi 15 hari semuanya haid. Ini haid, ini. Yang atasnya haid. Ini Haid. 3 harinya haid ini. Ini. Enggak, haidnya yang lebih kuat. Ini doang, ini semua? Itu kalau menurut saya haid. Hah? Haid. Gimana? 3 hari dari 20. Gimana? Kan lebih 15 hari kan? Gimana? Berarti dari 23 hari ini, dalam 20 hari darah lemah ini ada haidnya enggak? 3 hari di awal. 3 hari di awal, oke. Berarti 3 hari di awal
haid. Haid. Sisa 17 istihadah. 3 hari Kenapa begitu? Karena adat sebelumnya 3. Itu doang alasannya. Dan Perbedaan ada lemah dan kuatnya. Alasan pertama, oke, karena dia adatnya 3 hari dan antara adatnya dia dengan darah kuat itu sudah melewati 15 hari. 17-nya itu ya mas? Ya, 17-nya itu. Kalau Sehingga 14, Apanya? kalau 14 berarti enggak. Enggak. Kalau 14 berarti haid. Apanya? Apanya yang 14 ini haid? 14 itu. Pemisah harinya. Iya. Hari Darah pemisahnya. lemahnya itu. Kan tadi pemisahnya 17. Saya 17. Nah, Kalau pemisahnya 14. kurang dari 15. kalau kurang dari 15, ya udah istiadah semua kan? Berarti ini doang kan? Ya kan? Ini kan kasusnya kan, masalahnya kan kalau yang awal tadi saya contohkan darah kuat terkeluar lebih dahulu daripada darah lemah. 27 hari, 12 hari pertama darah kuat, 15 hari darah lemah. Sekarang kalau dibalik, Darah lemah keluar. kalau darah lemah dulu yang keluar, baru darah kuat, gimana contohnya? Maka dilihat kalau kasusnya seperti ini, kita lihat adatnya berapa. Oh, kemudian adat tersebut, adatnya dengan darah kuat, kan darah lemah dulu yang keluar nih. Dan adatnya itu kan berarti keluar di saat darah lemah keluar, oke? Ya kan? Ini kan? Nah, 3 hari kan adatnya dia. Ternyata keluar dalam 23 hari ini kan adatnya kan masuk di 3 yang awal. Di saat darah lemah keluar. Maka darah lemah itu dihitung dulu dengan darah kuat ini. Memiliki berapa hari jarak. Kalau antara darah adat dengan darah kuatnya ini jaraknya 15 hari atau akoluturi, maka ya tadi ini haid. 3 hari ini dianggap haid, 17 dianggap istihadah. Bila tidak seperti itu, contoh adatnya 3 hari. 3 hari ya. Ini adatnya. Darah lemahnya 10 hari. Oke. Darah kuatnya 10 hari. Adat ini kan ada dalam sini kan. Antara adat berarti 10 kurang 3, 7. 3 ke 10 ini hanya di sela-selai 7 hari. Maka istihadah. Maka ini dianggap istihadah semua. Family. 10. Nah, Berarti haidnya yang 10 doang ini, yang kuat doang. Gimana? Oke. Sudah? Sudah. Sudah? Sudah ini dia. Oke. Sebelum lanjut, oke. Silakan bertanya dulu. Jangan pusing-pusing. Karena habis ini, jadi 1 gampang, 2 lumayan, 3 lumayan sulit ini. 4, 5, 6, 7. Siapkan letakkan kepala kalian di bawah habis ini. Namanya aja udah panjang. Oke? Kontrol lawak. Gimana? Jaraknya itu dari awal ada tanpa langsung itu mas. Maksudnya? Jaraknya yang apa Dihitung 15 atasnya itu 3 hari. Apakah diambil dari 7 awal itu. hari, Hmm. dari 10 hari itu, Hmm. atau di akhir hari, Ya awal hari lah. awal harinya? Ya kan kita kan tahu gini misalnya, Mas Pak. Punya anu kan calon istri kan? Nah, ditanya. Banyak. Biasanya kan banyak calon istrinya dia ya. Biasanya perempuan itu kan punya catatan bulanan. Anggaplah normalnya perempuan di sini 1 bulan 1 kali mengalami datang bulan menstruasi. Sehingga dia punya tanggalan kan. Oke, kita anggap perempuan itu Painem. Si Painem ini memiliki tanggalan 3 hari dalam tiap bulannya mendapatkan menstruasi. Oke, dan itu biasa terjadi di awal-awal bulan. Anggap aja lah tanggal 2, 3, 4. Itu berlangsung tiba-tiba di bulan-bulan kedepannya dia tiba-tiba keluar darah dari tanggal 2 sampai tanggal 2 bulan depannya lagi. Oke. Nah, ketika seperti ini, maka bagaimana darahnya bisa dibedakan? Dia bingung apakah ini haid semua, apakah istihadah semua. Tanya sama Pak Ustadz, sama Ibu Ustadz. Ibu Ustadzah ya. Ustadz, kami begini-begini. Ini gimana? Oh, 15 hari itu haid, 15 hari itu istihadah. Wah, Anda selamat datang di neraka. Nah, gitu. Bukan sok panitia neraka ya, artinya itu kan
nggak semudah itu gitu. Bisa dimengerti ya? Iya. Nah, ketika dia punya kebiasaan ini kan tiba-tiba bablas tuh sebulan. Ini gimana? Dilihat tadi, oh dia masuk muqtadah maizah. Ternyata dia punya ada 3 hari, kebetulan di tanggal 2, 3, 4 itu darahnya yang keluar lemah. Darah kuatnya terletak di akhir 2, 3 yang depannya. Ini gimana ini? Sementara dalam istihadah setiap darah kuat dianggap istihadah, haid, darah lemah dianggap istihadah. Lalu ini gimana? Ada saya tanggal segini haid tapi darahnya lemah ya tadi itu. Tinggal kamu jumlah saja antara darah kuat dengan darah adat. Walaupun ketika adatnya keluar malah yang keluar adalah darah lemah, dihitung saja. Bila mana ada jarak 15 hari maka adatnya dianggap haid walaupun darahnya lemah. Fahimti? Selesai ya. Sekarang keempat. Pusing ya? Gimana? Lumayan. Mas Amar, silakan tanya dulu. Nggak apa-apa nih, nggak apa-apa. Udah. Sebenarnya masih bingungnya, berarti kalau lebih dari 15 hari darah lemahnya berarti dihitung haid. Apa yang Ah ini gimana nih? Ini gimana nih? Nih. Jauh lagi. Jauh lagi nih. Dari awal ya. Kita ke Bandung lagi. Nah, dari awal ya Mas ya. Kan di awal kan kita tahu kemarin. Biasanya darah kuat itu adalah darah haid. Darah lemah, darah istihadah. Tadi kan saya kasih contoh, misal contoh pertama ya. Ada perempuan mengeluarkan darah 27 hari. Ini muqtadah maizah ya. Tiba-tiba yang awalnya dia 3 hari, biasanya dia tuh 3 hari per bulan. Tiba-tiba dia mengeluarkan darah 27 hari di bulan itu. Oke? Dan dalam 27 hari ini darah kuatnya sebanyak 12 hari. Ini kuat. Darah lemahnya 15 hari. Ini lemah. Nah, kalau kayak gini nggak usah pakai istilah adat-adat karena otomatis yang kuat dianggap haid. Ini dianggap istihadah. Oke. Nah, masalahnya adalah bila terjadi terbalik. Bila begini. Ini yang lemah, ini yang kuat. Ya, kalau kayak gini gimana? Ya kan? Maka kita hitung dalam 12 hari lemah ini 3 harinya kita masukkan ke sini. Oke? 12 dikurang 3 sama dengan 9. Oke, 9. Berarti kita anggap 3 hari ini adalah adatnya dia walaupun darahnya lemah. 9 ini adalah masa pemisah antara darah adat ke darah kuat. Ada berapa hari pemisahnya? 9. Hanya 9. Dan ini tidak bisa menganggap ini adalah haid. Kenapa? Karena antara darah adat ke darah kuat hanya 9 hari. Pisahnya. Nggak nyampe 15. Paham ya? Paham. Makanya harus 15. Beda kalau 15. Contohnya mana sih tadi? Contohnya gimana tadi? Ini berarti ya. Mana sih? Nah, contoh baru. Ini penghapus ya. Perempuan memiliki kebiasaan 3 hari. Ini contoh yang dia punya 15. Dia punya kebiasaan 3 hari, kemudian keluar darah selama 23 hari. Ya. Pertama yang keluar adalah darah lemah selama 20 hari. Lemah. Yang 3 hari yang akhir itu kuat. Nah. Karena dia punya kebiasaan 3 hari adatnya, maka dari 20 ini kan kita ambil 3 hari awal. Ya. Oke? Tinggal 17. Nah, gini, sorry. Antara 3 ke 3 yang selanjutnya, 3 ini kan 3 adat walaupun darahnya lemah. 17-nya adalah darah lemah dan 3 hari akhir adalah darah kuat. 3 ini ke 3 yang ini itu memiliki masa lebih dari 15 hari. Makanya 3 dianggap haid, 17 dianggap istihadah, 3 dianggap haid. Oke. Kalau kebiasaannya 6 hari berarti yang 20 itu nggak bakal jadi 6 harinya nggak bisa dianggap haid.
6 harinya nggak bisa dibangun. Dibikin 6 hari misalnya. Oke, kita anggap Adatnya. adatnya 6 hari, latihan nih sekalian. Oke. Adatnya 6 hari. Keluarnya berapa hari? 23 juga. Iya. Oke. Iya, sama. 20 kurang 6 berapa? 14. Bisa untuk kabeh. Stay itu kabeh. Semuanya 3 hari akhirnya kecuali Ini haid ini. haid Jadi akhir udah doang. bisa dipastiin yang 20 hari itu pasti Ini. istihadah semuanya. Nah, orang bertanya yang ini, yang 20 ini. Ketika darahnya lemah. ketika darah awal itu lemah gitu. Pasti tanya, Mas kalau 23 hari kuat semua kayak gimana? Habis ini gitu. Ya. Habis ini. Ya, monggo. Tadi kan Mas Alvin bilangnya mubtadi'ah, ya kan? Dia mau ngisi. Mubtadi'ah. Muqtadah. Muqtadah. Ada, Iya. ada. Mubtadi'ah, sorry. Nah, cuma syaratnya sama dengan mubtadi'ah maizah. Oke. Pokoknya syarat itu bukan syarat mubtadi'ah maizah, syarat mumayyizah. Syarat mumayyizah itu adalah syarat-syarat darahnya tuh bisa dibedakan apa tidak gitu loh. Oke, bukan mubtadi'ah Mas ya. Nah, kalau mubtadi'ah nggak punya adat lah Mas. Ya lucu lah. Iya. Nah, ini. Siap. Oke, udah. Sudah. Sudah. Mas Cimlai. Lanjut ini. Sekarang ini yang agak rumit ini. Sulit dan sulit. Namanya muqtadah ghairu mumayyizah dzakirah li adatiha qadrun waqtan. Dia punya kebiasaan. Tapi dia tidak bisa bedakan apa namanya? Jenis darahnya. Tapi dia ingat apa ya? Jumlah-jumlah yang masa lalu. Gambar gini. Muqtadah yang sekarang ini ada seorang perempuan yang sudah pernah haid dan pernah suci dan punya kebiasaan tiba-tiba mengeluarkan darah melewati 15 hari 15 malam. Dan warnanya sama semua atau warnanya macam-macam tapi tidak masuk kategori mumayyizah. Syaratnya mumayyizah kan darah kuat 24 jam minimal, darah kuat maksimal 15 hari, darah lemah tidak boleh kurang 15 hari 15 malam. Nah, ini tidak masuk kategori mumayyizah gitu loh. Maka bagaimana cara penghitungannya? Misal tiba-tiba ada perempuan mengeluarkan darah 30 hari. Oke. Dalam 30 hari ini tidak bisa dibedakan mana darah kuat, mana darah lemah. Nyaru lah ya. Nyaru. Atau bisa kamu anggap lemah, Lemah semua. semua atau kuat semua. Atau kuatnya cuma 20 jam. Atau kuatnya lebih 15 hari. Oke. Sementara si orang ini dia nggak inget kebiasaannya berapa. Oke. Maaf saya ulangi. Sementara perempuan ini hanya ingat kebiasaannya berapa. Sorry. Zakirah di datia, di adatia, kodron wa Waqtan. waqtan. Oke. Tapi nggak tahu itu darah kuat apa enggak itu. Darah kuat atau enggak? Maka kita ambil saja yang yang Ada. akhir. Ya, oke. Misalnya dia punya 5 hari. Ini kalau dia punya kebiasaan 5 hari ya gampang kalau kayak gitu. Dia punya kebiasaan setiap bulan keluar darah selama 5 hari, 30. Tiba-tiba keluar hari 30 hari. Maka ya udah 5 hari awal dianggap. 25 istirahat. Berarti setelah sampai 30 hari itu selesai kodok semua. Kodok. Apanya? Yang 25 ya. Kenapa kodok? Salatnya. Kenapa kodok? Kan haidnya 5 hari doang. Lah kan ketika sudah 15 hari, Hmm. ya dia kan mandi. Oh iya. Dia hanya perlu kodok berapa hari dong? 10 hari doang. Wah iya aja. Iya kan? Gimana, Bos? Kan ada perempuan tiba-tiba kuat 30 hari. Karena dia sudah punya kebiasaan 5 hari, maka ya udah ambil 5 hari dari sini. Dianggap haid. Sisanya 25 hari dianggap istihadah. Kodoknya berapa hari? Ya kodoknya cuma dari tanggal berapa? 15. 15 tadi. Oh. Sehingga Mas, kalau misalnya kejadian yang sama yang berulang di bulan depan, dia perempuan ini nggak nunggu 15 hari lagi buat mandi. Enggak perlu. Berarti setelah 5 hari itu langsung mandi. Karena sudah punya adat ini kan. Ya.
masalahnya adalah ini yang jadi masalah orang-orang kayak gini nih, dia tidak punya siklus haid yang benar. Itu yang jadi masalah. Kalau dia punya siklus haid yang benar, 5 hari, 5 hari, 5 hari, 5 hari, setiap bulannya kayak gitu, nggak berubah sama sekali, ya udah ikut ini. Oke. Aman. Tapi kalau seandainya dia tidak memiliki siklus adatnya berubah-ubah, misalnya bulan Januari 3 hari, bulan Februari 7 hari, bulan lain lagi. Tiba-tiba istihadah, maka bagaimana? Dilihat. Kalau perputarannya berulang 2 kali. Nah, bingung kan? Udah, bingung kan? Gimana saya jelasinnya nih? Bingung saya. Aduh. Memang loh. Imam gue aja pusing, apalagi saya. Gini. Ya. Misal ada, kan tadi kan yang saya contohkan adalah perempuan tersebut tidak memiliki perubahan siklus. Tetap 5 hari. Tiba-tiba keluar darah 30 hari dengan nggak bisa dibedakan lah darahnya mana. Makanya udah anggap aja 5 hari. Oke. Kalau 2 bulan kayak gimana keluar darahnya? Ya begitu aja terus. 5 hari awal dianggap kayak gitu, setiap 5 hari. Yang jadi masalah adalah perempuan ini nggak punya siklus, Mas. Siklusnya berubah-ubah terus. Contoh. Jadi kalau ada perempuan yang siklusnya berubah, dan bila mana siklusnya perubahan siklus ini berjalan secara teratur dalam 2 periode. Misalnya, bila mana siklus darah pada haid seorang perempuan itu sama dalam 2 kali putaran, artinya sama itu bukan sama tiap bulannya berubah, cuma skemanya sama. Contoh, dan itu terjadi 2 putaran. Contoh, bulan pertama 3 hari keluar, bulan kedua 5 hari, bulan ketiga 7 hari, bulan keempat balik lagi 3 hari, bulan kelima 5 hari, bulan ketujuh 7 hari, bulan ke-8 sampai 9 tiba-tiba istihadah. Oke. Maka bagaimana? Satu saja. Bila mana? Bulan pertama. Bulan 1 3 hari. Bulan kedua 5 hari. Bulan ketiga 7. Bulan keempat 3 5. Bulan kedua 5. Bulan ke apa? Salah ya? Bulan kelima 5, Mas. Bulan kelima 5 ya? Bulan ke 6 7. Bulan ke-7 istihadah. Bulan ke-7 sampai 9 keluar darah istihadah ya. Jangan istihadah, keluar darah lah. Nah, bila mana ada perempuan yang siklus haidnya berubah-ubah dan perubahannya itu 2 putaran dengan metode yang sama, seperti contoh seperti ini. Tiba-tiba dia keluar istihadah. Paham ya gambarannya? Maka gampang ngikutin ini aja. 7 berarti yang haid 3 hari. Bulan ke-8 yang haid 5 hari. Bulan ke-9 yang haid 9 hari. 7 hari. 7 hari, sorry. Paham? Harus nyatet ya, Bis. Loh, makanya saya bilang, Anda tidak perlu kitab. Anda yang penting catat. Oke? Nah, ada orang kemarin bilang, kok nggak dibacain referensinya? Hei, Anda sekalian, viewer saya, kalian itu sudah dikasih enak, malah minta susah. Oke. Kalau mau kitabnya silakan Anda baca Al-Bajuri, silakan baca Hasyatul Jamal, silakan baca Al-Bahali, Tuhfatul Muhtad, apalagi kurang. Semua kitab Syafi'i silakan baca sendiri. Di situ ada. Enak kali. Udah tinggal terima enak loh, dikasih nasi goreng, minta beras. Orang tuh ada aja kalian. Terus tapi kok bisa dikatakan di bulan 7 sampai 9 itu udah istihadah? Hah? Tadi yang bulan ke-7 sampai 9 bisa dikatakan darah istihadah. Bukan dikatakan istihadah, Mas. Kan bulan 1 3 hari. Adatnya pakai adat. Bulan kedua 5 hari. Bulan ketiga 7 hari. Beda kan adatnya kan? Iya. Ternyata adat ini berputar lagi di bulan selanjutnya. Bulan keempat berapa? 3. Bulan kelima 5. Bulan ke-6 7. Kan sama. Sama nih. Nah, Ya kan? 7 sampai 9 3 bulan ke depan. Ya udah itu lagi aja kayak kayak gitu. gini. Gitu. Berarti yang haid bulan ke-7 3 hari. 3 hari. Bulan ke-8 5 5 hari, bulan ke-9 7 hari. Dia keluar darah selama 3 bulan. Nah, kayak gini. Amar mikirnya kemana-mana. Kalau dia inget hitungan kayak gini.
Makanya wajib dicatat. Oke. Kalian para wanita jangan tanya mahar pakai surat ar-Rahman. Nah itu. Urusan ini dulu penting. Yes memang loh. Gimana nih? Hitung merokok. Nah itu tuh. Kata teman saya begitu ya. Surga di telapak kaki ibu. Lah kalau ibunya masuk neraka, maka anaknya ikutan. Nah, ya gimana? Kakinya ikut neraka juga. Nah, kayak gitu dong. Oke. Di foto mantap nih. Aduh. Ini paham ya tuh ya? Nah, ini kan berurutan nih. Sekarang kasus selanjutnya adalah bila atau jika, jangan pakai kata bila mana ini, terlalu sering. Jika adatnya sampai 2 putaran, oke, tapi nggak berurutan. Ini kan berurutan mas, 357, 357. Sekarang nggak berurutan, 357, 375. Ya, iya. Nah, ini misal gini. Tiba-tiba bulan ke-7 sampai bulan ke-9 keluar darah. Mana yang istihadah, mana yang haid. Dan keluar darahnya ini nggak bisa bedakan mana darah lemah, darah kuat ya. Nah, kayak gimana Mas Ibat? Lanjut aja. Hah? Sama ini gak beda jauh 7 sama 5 bentar doang. Enggak, dilihat dari hal yang sama. Ada. Tengah-tengah iya. Iya, lihat aja. Iya sama lagi. Bukan lihat itinya, bukan. Terus Dilihat yang paling akhir. 5. 5. Yang paling akhir kan 5 hari. Maka bulan ke-7 5 hari haid, bulan ke-8 5 hari haid, bulan ke-9 5 hari haid. Kok gitu? Karena yang paling akhir 5 ini. Karena kita kalau ngikut siklus yang ini 357 nyatanya di sini berubah. Kita ngikut siklus yang ini nyatanya di sini beda. Makanya yang paling aman adalah ikut yang paling akhir. itu rumusnya dari Kalau mana? kelompoknya masih sama kan? Mas? Kelompoknya sama. Apa? Beda kejadian aja. Beda kejadian. Kelompoknya masih sama ini. Dia Rumus gimana ya? Tuh ya udah ambil yang terakhir gitu. Berarti bulan 7 sampai 9 dihitung 5 hari semua. 5 hari semua. 5 hari semua. Karena Maksudnya yang akhir. ini kan hitungannya 2 putaran emang. Cuma nggak urut gitu aja kan. Kalau tadi kan urut 357 357. Tinggal ikut aja 357 357 357. Kalau seandainya 357 375 Atau 378 misalkan. ya berarti nggak beda berarti. Beda kalau kayak gitu ya. Nggak 2 putaran berarti kan. Iya, lalu. berarti enggak mau apa? Kalau gitu. Tetap muqtadah cuma lain. Ada lagi habis ini tuh. Oh, berarti kalau kayak gitu kalau dibaliknya 573 berarti 3 semua ya. 3 semua, 573 3 semua. Oh, gitu. Atau 537 7 semua. Oke. Ini letak zakirohnya ya? Zakiroh li adatiyah. Zakiroh li adatiyah qadron wa waqtan. Itu yang ketiga ya. Tapi kan dia kan ingat semua. Saya keluar 3 hari, 5 hari, 7 hari segala macam. Dia ingat semua itu. Muqtadah mumayyizah. Adanya beda. Tapi nggak bisa bedain darah kan. Muqtadah ghairu mumayyizah. Dia punya kebiasaan. Oh. Tapi nggak bisa bedakan darah kuat darah lemah Muqtadah mana. ghairu Hanya mumayyizah. saja dia ingat kapan siklus Zakiran haid. li dzatiha Qadron wa qadron waqtan. Oh, iya iya iya. Oke. Kalau zakiran li dzatiha. Paham deh? Nah ini tugas Faham. para suami. Paham deh ya? Nah, oke. Selesai. Nah ini sekarang pertanyaan yang ini. Pertanyaan Bang Amar ini. Misalnya dia itu nggak, ini kan 2 putaran. Kalau nggak sampai 2 putaran, nah gini doang nih. 1, 2, 3, 4 sampai 5 atau 4 sampai 7 keluar darah. Aduh. Dengan kebenaran. Hmm? Beres. Kamu kayak gini. Ikut yang akhir aja. 7. Tadi gimana 4 sampai 7-nya? Apa? Keluar darah. Ya, dia keluar darah di bulan ke-4 sampai bulan ke-5 misalnya. Ya, berarti 2 bulan kan? Keluar darah berturut-turut. Ya, Selama 2 bulan itu. ya, mau berturut-turut mau putus-putus yang jelas dia keluar darah selama itu. 2 bulan. Dan nggak ada jarak sama sekali ya, 2 jam sehari, 3 jam sehari. Dan nggak ada bedanya darah kuat darah lemah di situ. Maka mana yang dikatakan haid, mana dikatakan istihadah? Ternyata dia punya siklus 357 ini. Maka ikutkan yang terakhir. Oke. Karena nggak 2 putaran. Ini nggak mesti ada syarat terus menerus lagi. Apanya? Atau terputus-putus. Maksudnya? Darahnya Maksudnya terputus-putus selama 2 bulan itu loh. Karena ini pasti loh. Kan 7 hari. Di bulan pertama dianggap
haidnya adalah yang 7 hari. 23 harinya dianggap istihadah. Di bulan kelimanya yang haid dianggap 7 hari. Nah, 7 ketika kesini kan ada aklu tuhri sudah. Nah, berarti ketika itu lagi masa haid 7-nya itu, hukum haid masuk ke situ nggak? Iya. Berarti ketika lagi lagi keluar darahnya dulu, walau kan 7 hari tuh. Hari awalnya keluar darah tuh, cuman nggak nyampe 24 jam. Berarti masih tetap wajib sholat dong? Iya kan? dong. Oh, Kan berarti- selagi kayak gitu sholat. Oh, berarti walaupun dalam kayak gini hukum haid itu tetap masuk ya, walaupun apa sih dekat sama ke darah istihadah kasarnya kayak gitu. Betul sekali. Oh, oke sama. Iya, ngerti. Gimana? Hah? Yang Gimana? Nice. Gimana? ya. Oke. Paham. Kemudian Bentar. Serem Ini. istiadah. Seram lah. Gini ya. Sekarang dia ingat, saya tuh pernah haid 3 hari, pernah haid 5 hari, pernah haid 7 hari. Tapi saya lupa bulan apa. Dan urutannya yang mana. Oke. Ini kan dia ingat. Dia ingat 1 bulan pertama ini, bulan kedua ini, bulan ketiga ini, bulan keempat keluar darah, Berarti sampai bulan 5. Nasihat Lizatiha gitu. Nah, dia Nasihat Lizatiha. ingat hitungannya ingat. Oh, hitungannya ingat. Ingat hitungannya. Oke, dia ingat hitungannya. Pokoknya saya pernah 3, pernah 5, pernah 7. Cuma lupa bulannya gitu. Cuma kan lupa urutannya kayak gimana. Yang terakhir itu berapa hari dia lupa. Maka kalau ada kayak gitu gimana? Misal gini ya. Tiba-tiba bulan 4 sampai bulan 5. Bulan 4 sampai bulan 5 dia keluar darah. 2 bulan. Sementara dia lupa yang ini semua. Yang hanya dia ingat adalah 3, 5, 7, 7, 3, 5, 5, 7, 3. Dia nggak tahu bulan pertama berapa jelas. Saya pernah 7 hari, saya pernah 5 hari, saya pernah 3 hari. Dan saya lupa yang akhir yang mana, yang awal yang mana. Maka bila mana kayak gini, ini yang rupanya. Dia tiba-tiba keluar darah dari bulan 4 sampai bulan 5 full. Maka hari ketiga, hari kelima, hari ketujuh dia harus mandi. Aneh kan? Terus dianggap apa? Hah? Dianggap darah apa itu? Sebagai hukum bersih gitu. Hukum bersih. Darahnya apa sih? Namanya. Darahnya. Nah ini kan darah ketiga, hari ketiga ya. Setiap hari ketiga di bulan 4 dia mandi. Hari kelima. Hari kelima mandi lagi, hari ketujuh mandi lagi. Nah jarak antara mandi ke mandi ini apa? Itu unik jaraknya. Dia punya hukum seperti istihadah, dia punya hukum seperti haid. Oke. Di hukum seperti istihadah adalah hukum sholatnya. Dia masih wajib sholat karena dianggap istihadah. Dan orang istihadah wajib sholat. Dia dianggap seperti orang haid dalam bentuk apa? Tidak boleh dikumpuli oleh istrinya, oleh suaminya, tidak boleh baca Quran. Kalau tidak niati apa namanya? Dikir. Kalau niat dikir lain cerita ya itu. Apalagi ini tawa. Nah itu tidak boleh masuk ke masjid. Dia boleh sholat karena darurat. Kan dalam sholat ada bacaan Quran. Boleh baca Quran karena darurat sholat. Ini antara ini. Bulan kedua gimana? Ya sama. Setiap tanggal. Hari ketiga, hari kelima, hari ketujuh dia mandi. Kok itu bisa begitu ya? Ya begitulah hukumnya. Makanya yang penting bagi perempuan tuh tanggal haid dan hari berapanya gitu ya. Iya betul sekali. Ah, berarti Jaga. kan tadi masuk hukum istihadah dan masuk hukum haid. Tetap wajib sholat tapi nggak boleh baca Quran. Iya. Tetap. Sana bukan tangan. Iya ya. Itu dia. Sana bukan tangan. Di sisi lain dia boleh sholat tapi kok nggak boleh baca Quran. Dan nggak boleh masuk masjid. Karena siatin lahuma fi mamarro kitabnya Hasyatul Jamal ya. Ay min hurmatit tamattu wal qiraah fi ghairi sholat wa masil mushaf wa hamlihi wa uburil masjid wa muksu fihi amin hilit tolak wa fi ibadah al muftaqir li niyatin intaha al halabi. Oke, yang protes itu referensinya di kitab Hasyatul Jamal alal Minhaj juz 1 halaman 258 sampai 259 cetakan Darul Fikr. Nah, lihat ya. Oke. Ini ya. Kalau ada orang keluar darah, ini perempuan yang muta'addah dia punya kebiasaan
Dan dia ingat kebiasaannya adalah 357 tapi dia lupa urutannya mana-mana yang akhir, tiba-tiba keluar darah selama 2 bulan atau 1 bulan lah, anggaplah dia keluar darah full dari bulan 4 awal sampai akhir. Maka gimana? Setiap hari ketiga mandi, setiap hari kelima mandi, setiap hari ketujuh mandi. Lalu hari-hari di antara mandi ke mandi ini apa? Dia punya 2 hukum seperti haid dan istihadah. Dia punya hukum istihadah dalam sisi wajib sholatnya. Dalam urusan haid dia tidak boleh muksu, tidak boleh diam di masjid, tidak boleh dijima, tidak boleh baca Quran, tidak boleh pegang Quran, tidak boleh apapun. Berarti Wajib sholat. keseluruhan darah yang keluar selama 1 bulan itu dihukumi darah haid sekaligus darah istihadah gitu? Bingung makanya. Ini masih agak, ini udah menuju ya, udah masuk pembukaan kesulitan yang selanjutnya ini habis ini. Cuma kita udahin dulu saja, jangan pusing-pusing. Oke? Dan tapi hal kayak gini tuh akan selalu ada nggak ya? Pasti ada aja ya. Ada, masih ada. Apalagi habis ini, semuanya yang habis ini, setelah pembahasan ini, jenis istiadah ini semuanya perempuan kayaknya kayak gini juga. Yang nggak punya catatan itu. Orang-orang yang nggak Kan peduli. kalian kena tanyakan, ini kenapa sih harus mandi gini-gini? Karena dia punya riwayat 7 hari. Iya. Dan makanya seakan-akan ini tuh haid. Kalau seandainya haidnya 3 hari, ya sudah dia bisa suci di sini. Kalau haidnya 5 hari bisa suci di sini. Jaga-jaga doang. Oke, fahim ti. Referensinya di Hasyatul Jamal. Berarti mas pas hari kelima, hari ketiga 57 itu pas dia setelah mandi itu suci dia tuh. Suci dan sholat seperti biasa. Sudah melewati ini, maka hukumnya istihadah total. Ini hukum ini loh yang bingung. Antara satu mandi ini ke mandi ini. Ini kan dianggap oke head ini 1 sampai 3 head ya. Ya, oke. Nah, kan mandi. Dari mandi ke mandi nih loh. Oh iya. Istihadah. Ini kan ya ada istihadahnya, ada headnya. Hah? Iya. Kan udah ya? Ya tadi yang punya 2 hukum, punya hukum Punya istihadah hukum dua. sama hukum haid. Jadi intinya hukum di istihadahnya itu cuma hukum wajib sholatnya aja ya. Hukum wajib sholatnya aja. Itu alasannya gara-gara supaya nggak kodok. Barangkali tanya sama Imam Sulaiman Al-Jamal aja kalau kayak gitu. Ini kata ulama begitu ya. Iya loh. Saya bingung. Kita termasuk. Gimana? Kasabi. Iya. Ya terima aja sih sebenarnya, cuma nggak masuk akal doang. Berarti mas misalnya, berarti semakin wanita itu mengingat-ingat bisa membedakan darahnya, bisa mengingat waktu dan adatnya, semakin mudah dia bisa mengelompokkan darah itu. Betul sekali Anda. Iya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau perempuannya nggak tahu? Apakah menjadi tugas seorang suami untuk ikut kamu haid ya, sini saya korek-korek lihat warnanya apa kayak gitu. Iya, harus kayaknya, harus. Harus. Nah itu jadi pertanyaan saya karena belum ada kalimat seperti itu. Yang ada kan kemarin kan kalau istrinya nggak tahu, wajib orang yang tahu untuk ngajarin. Kalau suaminya nggak paham, wajib memerintah istrinya untuk belajar, bahkan haram melarangnya. Iya. Kan gitu. Ya shopping aja boleh, masa suruh ngaji nggak boleh. Aku sosok bijak saya gitu. Iya. Ya gitulah, memang repot ya. Kadang-kadang surga telapak kaki ibu ya. Gimana? Ada yang ditanyakan lagi? Ini baru baru istihadah yang keempat ya. Pokoknya 5, 6, 7 itu udah luar biasa pusingnya, nggak jelas. Itu istihadatun fil haid, belum istihadah fil nifas ada 5. Total kan ada 13 sebenarnya. Makanya penting juga jaga makanan perempuan berarti ya, supaya sehatnya keluar darahnya segitu-gitu juga. Mas, Betul sekali. Ya itu makanya Iya loh, soalnya Gimana? karena gitu iya bener ya. Mas, Ya. kunci dari spesifik yang di antara keempat itu apa Mas? Apa? Kuncinya yang yang membedakan itu loh. Kuncinya ini masalah dia tuh ingat dan nggak ingat. Kan awalnya kan yang pertama, perempuan ini adalah perempuan, dia itu mempunyai kebiasaan. Oke. Hanya saja darah yang keluar dari dirinya itu dia tidak bisa bedakan mana yang lemah, mana yang kuat. Nah, kalau dia punya satu kebiasaan, ya udah tinggal ikutkan kebiasaan itu saja. Nah, masalahnya adalah akan jadi rumit kalau dia punya kebiasaan yang berubah-ubah. Maka kalau seandainya dia punya kebiasaan yang berubah-ubah, dikasih perincian-perincian yang lain. Misalnya satu, kalau dia memiliki perubahan kebiasaan, yang perubahan kebiasaan itu teratur,
saat 357 kayak tadi itu, dan itu berulang 2 kali putaran 357, maka bila keluar darah tinggal ikutin pola yang sudah ada. Kan paham? Sekarang kalau seandainya polanya itu ganti, cuma angkanya sama, 357, 735. Kan angkanya sama berarti kan? Angkanya berulang di putaran kedua, cuma urutnya beda dengan bulan pertama. Maka bagaimana? Kita pilih yang terakhir. Kalau 375, 573, berarti 3 hari setiap bulannya. Akan jadi masalah bila mana? Kalau seandainya dia berganti adat, berganti kebiasaan siklus, dan itu tidak sampai terjadi 2 putaran. Oke? Maka tinggal lihat yang akhir. Sekarang adalah dia, kalau seandainya dia punya kebiasaan dan dia lupa urutan-urutannya, yang jelas dia punya hitungan 375 tapi dia lupa di hitungan yang mana, di bulan yang mana, bahkan akhir haid itu berapa hari dia lupa. Yang jelas entah 3, entah 7, entah 5, maka hitungannya seperti yang barusan. Ini apa? Ini menunjukkan bahwa ilmu fikih itu penuh dengan variabel. Kita nggak bisa kasih putusan hukum dengan satu sisi. Oke, pertanyaan boleh sama, tapi deskripsi di balik itu beda-beda. Makanya ini perlu Anda ketahui. Terkadang kenapa saya tidak mau menjawab pertanyaan dari kertas atau apa. Pertanyaan boleh sama, Pak, hukumnya minum khamr bagaimana? Pertanyaan seperti itu doang. Jawabannya bisa macam-macam, tergantung penanya. Itu dia, makanya kadang-kadang saya lihat banyak sekali kerancuan-kerancuan yang ada kayak gitu. Contoh lagi, orang tanya, bagaimana hukum musik, Pak Kiai? Lah ini kalau orang nggak tanya malah jawabnya hukum musik pakai hukum nyanyi. Musik dengan nyanyi beda. Gitu. Jadi perlu diketahui ya. Nah, jangan sok-sokan pakai kertas. Bagaimana hukumnya begini. Nah. Kemudian juga ingat lagi, bukan saya tidak apa-apa, penyebutan referensi memang perlu. Cuma kalau pengen betul-betul penyebutan referensi, tolong sebutkan dengan cetakan-cetakannya, cetakan halaman berapa, bukan pojokan tidak penting. Pojokan Anda dengan pojokan saya beda. Karena berapa kali pojokan saya cek dari Anda kok beda dengan pojokan saya. Ternyata beda. Nah, gitu kan. Jadi ini hanya guyon-guyon semata. Semoga bukan niat untuk membenci, bukan untuk apa. Pada intinya memang kalau memang perlu Anda ketahui masalah keilmiahan ini, kita juga diajarkan ilmiah itu harus berdasarkan bukan dengan pojokan tapi cetakan tahun berapa, penulisnya siapa, pentahkiknya siapa. Itu jangan pojokan. Pojok kiri atas, pojok kiri bawah. Kok saya cek di buku saya kok nggak ada pojokannya ini. Malah di tengah-tengah ini. Berarti apa bohong atau